Kata Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu dan dia terus menuntut ilmu, dia dianggap fi sabilillah sampai dia balik ke rumahnya. Kalau balik ke rumahnya tak lagi dihitung fi sabilillah. Abdulnya ribat adalah sholat dan menjaga majelis, hadir di majelis zikir, dan tidaklah seorang hamba dia sholat kemudian dia duduk di tempat sholatnya menunggu sholat berikutnya kecuali malaikat akan berselawat ke atasnya sampai dia berhadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi ajma'in, ya fattah ya alim ya razzaq ya karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Yang lalu kita telah mengkhatamkan kitab Haula lahum buyutun wa qusurun fil jannah. Mereka-mereka yang memiliki rumah dan istana di dalam surga. Sekarang kita masuk kitab baru, Risalah Al-Qayyimah, ya. Karangan Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki. Judulnya Haula fi sabilillah. Mereka-mereka yang berada di jalan Allah. Jadi siapa-siapa saja yang dianggap dan dihitung fi sabilillah, sehingga kalau dia meninggal dalam keadaan itu dia mendapatkan pahala syahid, meninggal fi sabilillah. Jadi fi sabilillah, ya, di jalan Allah nih, adalah cita-cita, ya, angan-angan setiap kita nih, Pak. Bagaimana kita semua ingin mati fi sabilillah, mati di jalan Allah, karena begitu besar fadilah, ya, dan janji Allah kepada orang-orang yang mati fi sabilillah, meninggal di jalan Allah. Maka Allah mengatakan kita ini menginginkan mati fi sabilillah, tapi kita lupa untuk hidup fi sabilillah. Ingin mati di jalan Allah, tapi enggak mau hidup di jalan Allah. Padahal untuk mendapatkan mati fi sabilillah mesti harus hidup fi sabilillah. Nah, bagaimana orang itu akan mati fi sabilillah kalau sehari-hari dia berada di selain jalan Allah? Tak mungkin dia akan mati fi sabilillah. Jadi kematian yang fi sabilillah yang aslinya, ya, yang mati syahid itu adalah mati dalam peperangan. Mati dalam peperangan melawan orang kafir. Nah, itu namanya fi sabilillah, yang betul-betul meninggal syahid fi sabilillah. Tetapi dalam banyak hadis tidak hanya sebatas itu. Banyak juga amal-amalan yang lain yang orang itu apabila buat amalan itu dia dihitung fi sabilillah. Dan kalau dia mati dalam buat amalan itu dia dihitung mati fi sabilillah. Cuman bedanya apa? Jadi ada syahid itu ada 3 macam. Syahid itu ada 3 macam. Ada syahidun fid dunya wal akhirah. Yang pertama, syahid di dunia dan syahid di akhirat. Ada syahidun fid dunya, syahid di dunia saja. Yang ketiga, syahidun fil akhirah, syahid di akhirat saja.
Yang pertama adalah syahidun fid dunya wal akhirah. Dia dihitung syahid di dunia dan syahid di akhirat. Siapa mereka? Mereka-mereka yang meninggal ketika berjihad, berjuang di jalan Allah melawan kaum kafir untuk menegakkan kalimat Allah. Semata-mata untuk meninggikan kalimat tauhid. Ya. Jadi niatnya untuk Allah, untuk agama Allah dan meninggal dalam perang fisabilillah. Maka dia di dunia dihitung syahid dan di akhirat dihitung syahid. Apa arti di dunia dihitung syahid? Jenazahnya diselenggarakan sesuai dengan kaidah-kaidah orang syahid. Kalau orang meninggal fisabilillah, maka dia tidak dimandikan. Jadi dia nggak dimandikan, Pak. Orang yang meninggal perang, orang kafir itu nggak dimandikan. Yang kemudian dia nggak disolatkan. Dia nggak disolatkan. Karena inti sholat jenazah apa? Kita mendoakan mayat. Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya, kita yang hidup mendoakan yang mati. Orang yang mati syahid fisabilillah, dia sudah terampuni. Dia sudah terampuni. Maka mereka nggak perlu doa kita. Mereka nggak perlu lagi doa kita. Maka hukumnya dia nggak perlu disolatin. Tak perlu disolatin. Dan dia dikafani sesuai dengan pakaian dia meninggal dunia. Kalau masih bagus, dia masih bisa. Kalau enggak ditutupin saja. Ya. Kemudian dikuburkan. Jadi yang hanya wajib tuh ya dikuburkan saja. Adapun dia dimandikan enggak wajib ya. Bagi orang hidup enggak wajib mandikannya. Bahkan tak boleh mandikan, jangan dimandikan. Ya, biarlah dia itu dengan darah-darahnya. Dengan debu-debunya, darah-darahnya itu ya. Dibungkus dia ya. Kalau ada pakaiannya pakai pakaiannya, kalau enggak ya pakai apanya ya. Pakai kain kafan boleh juga, bungkus dia langsung dikuburkan, tidak perlu disolatkan, tak dimandikan, tak disolatin luarnya. Ya. Dikafani dan dikuburkan. Itu orang yang syahid fisabilillah, untuk orang yang meninggal perang melawan orang kafir ya. Maka di dunia dia dihukumi syahid dan nanti di akhirat dia mendapatkan pahala syahid. Di akhirat nanti Allah akan kelompokkan mereka di kelompok orang-orang yang syahid fisabilillah. Mulia tinggi derajatnya, Pak. Ya. Setelah para nabi, para siddiq, benar para syuhada, syahid. Lebih tinggi dari derajat orang soleh lagi. Derajat syahid ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang disebut syahid di dunia. Syahid di dunia, tapi di akhirat enggak syahid. Siapa mereka? Mereka-mereka yang berjuang lawan orang kafir di dunia ini, berperang lawan orang kafir dan mati dalam perang, tapi niat dia bukan untuk Allah. Niat dia bukan untuk menegakkan kalimat Allah. Niat dia supaya dibilang orang pemberani, pahlawan, atau dia berperang hanya semata-mata takut dibilang penakut. Ya, tak mau dibilang penakut. Atau dia berperang semata-mata ingin mengharapkan harta ghanimah, harta rampasan dari dunia tujuannya, ya. Atau dia berperang untuk apa? Supaya nama kaumnya terangkat. Masa orang Talang Banjar enggak naik perang? Ya aku perang lah, biar naik nama Talang Banjar ini. Masa orang Masjid Taqwa enggak mau perang? Habis aku perang biar nama Masjid Taqwa naik. Jadi perang dia bukan karena Allah. Kenapa? Karena nama kesukuan, semangat kesukuan. Maka orang seperti ini mati dia. Dihitung syahid. Arti di dunia apa artinya? Tetap diselenggarakan sesuai dengan syahid, tak dimandikan, tak disolatkan, sudah dikafani dikuburkan gitunya. Di dunia dihukum syahid, tapi nanti di akhirat Allah pisahkan. Di akhirat Allah tidak anggap dia syahid. Kenapa? Karena engkau berperang bukan karena aku, kata Allah. Engkau berperang karena kaummu, berperang karena dunia, berperang karena nama baikmu, maka pergi. Di akhirat tak dapat pahala syahid. Itu orang yang kedua, rugi, syahid di dunia saja, tapi tak
dianggap syahid di akhirat. Nah, yang ketiga, orang yang ini banyak, yang ketiga nih banyak. Orang yang syahid di akhirat. Yang syahid di akhirat. Siapa mereka? Mereka-mereka yang di dunia tidak mati karena perang. Enggak mati karena perang, tapi mati dalam amalan-amalan yang dihitung fisabilillah. Nah, kitab ini mengukur amal-amalan yang seorang itu dihitung fisabilillah. Seandainya dia mati ketika beramal itu, dia dihitung mati fisabilillah, mati syahid di jalan Allah. Tetapi di dunia dia tetap diselenggarakan seperti mayat biasanya, tetap dimandikan, tetap dikafani, disolati, dikuburkan, ya seperti mayat biasa. Ya, penyelenggaraannya tidak dibedakan dengan orang yang syahid. Nah, tapi nanti di akhirat orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala syahid. Nanti di akhirat dia terkejut, ya Allah, aku tak mati syahid, aku tak mati perang, kok dapat pahala-pahala orang syahid ini? Kata Allah, engkau mati karena amalan fi sabilillah, maka dia mendapatkan pahala syahid tadi. Yang ketiga golongan, Pak. Nah, kita kalau bisa yang pertama, ya. Tapi sama sekarang tidak ada perang antara kita dan orang kafir, maka minimal yang ketiga, ya, buat amal-amalan yang kalau kita meninggal pada amalan itu kita dihitung fi sabilillah. Kalau syahid, kalau mati dihitung syahid fi sabilillah, disebut syahid akhirat. Syahid akhirat. Artinya apa? Dia dianggap syahid nanti di akhirat. Di dunia tak dianggap syahid, tak dianggap syahid, tapi di akhirat dianggap syahid. Sahabat-sahabat mereka itu yang pertama, ini yang paling masyhur hadisnya, mautu thalibil ilmi, kematian ketika menuntut ilmu. Ada banyak bahasa santri ini ya. Kematian ketika menuntut ilmu agama. An Abi Dzarrin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala lababun yata'allamuhu ar-rajulu ahabu ilayya min alfi raq'atin tatawwu'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa al-mautu li talibil ilmi wa huwa ala hadhihi al-hala mata wa huwa syahidun. Rawahul Bazzar wa Tabrani. Dari sini Abu Dzar dan Abu Hurairah mereka berdua berkata radhiyallahu anhuma, satu bab yang dipelajari oleh seorang laki-laki, satu bab ilmu yang dipelajari oleh seorang itu lebih aku sukai daripada 1000 rakaat sunnah. Satu bab yang kita pelajari dari ilmu itu lebih aku sukai, kata Abu Dzar dan kata Abu Hurairah, daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Insyaallah. Derajat ilmunya tinggi. Ilmu ini lebih tinggi daripada daripada amalan sunnah. Satu bab ilmu dipelajari lebih aku sukai daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dan mereka berdua berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kematian datang kepada salah seorang yang menuntut ilmu dan dia dalam keadaan sedang belajar, sedang menuntut ilmu, maka dia mati syahid. Kata Rasulullah, maka dia mati syahid. Dalam hadis lain, siapa yang keluar dari rumahnya untuk belajar untuk ilmu, maka dia fi sabilillah hatta yarji'. Dia dianggap fi sabilillah sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Jadi sebenarnya ya, libur bagi santri gak bagus. Saya bilang sama-sama kalau santri, libur itu tak bagus bagi santri. Ya. Kenapa? Kalau libur pulang ke rumah meninggal di rumah, tak bisa bililah. Tak bisa. Kalau meninggal di santren, bisa bililah. Jadi libur bagi santri sebenarnya gak bagus. Dulu para pesantri dulu kalau libur sedih dia. Kesempatan mati bisa bililah habis kalau pulang ke rumah. Kata-kata Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu dan dia terus menuntut ilmu, dia dianggap fi sabilillah sampai dia balik ke rumahnya. Kalau balik ke rumahnya tak lagi dihitung fi sabilillah. Maka siapa yang siap enggak pulang ketika libur? Ya. Kalau zaman sekarang wallah alam, yang di zaman dulu kita masih zaman kami belajar masih mendapati orang-orang yang puluhan tahun di pesantren enggak pulang-pulang. Ya. Saya punya kawan-kawan tuh ya ada yang 10 tahun enggak pulang. Tak pulang sama sekali. Ya.
Ada yang 8 tahun nggak pulang, ada yang 7 tahun nggak pulang sama sekali. Maka ada yang lebih dari 10 tahun nggak pulang-pulang. Nah, karena tahu fadilah belajar fi sabilillah ya. Belajar untuk ilmu dianggap fi sabilillah. Kalau mati ketika belajar maka mati syahid. Ini tidak hanya di pondok. Bapak pun ya dari rumah pergi ke sini niat untuk sholat jamaah maghrib, niat untuk menghadiri majelis ilmu, maka bapak dihitung fisabilillah. Balik tumbur motor mati. Nah, tunggu motor mati fisabilillah. Karena datang berjalan dari rumah niat untuk ilmu, menuntut ilmu. Sampai pulang ke rumah dihitung fisabilillah. Nah, kata ulama, banyak-banyakkan niat, banyakkan niat. Kalau ke masjid tuh niatnya banyakkan. Satu untuk menghadiri sholat berjamaah. Yang kedua untuk menghadiri majelis ilmu. Yang ketiga untuk menghidupkan masjid dengan sholat-sholat sunnah, baca Al-Quran, berzikir. Yang keempat untuk silaturahim dengan orang-orang kampung. Ya enggak? Banyakkan niat-niatnya. Sehingga apa? Sehingga banyak pahala. Ya. Niatkan untuk i'tikaf di masjid. Masya Allah. Jadi amal satu cuman. Ya, pergi ke masjid, tapi satu orang dapat pahala yang sedikit, ada dapat pahala yang lebih banyak. Waktunya sama, amalnya sama, tapi kita niat berbeda, maka yang didapat berbeda. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Pasang sekarang. Ya, pasang sekarang. Niat untuk belajar. Ya. Memang belajar yang paling tinggi di pondok. Ya, belajar paling tinggi, yang paling bagus itu di pondok. Yang paling the best. Ya. Tapi tidak terbatas di pondok. Maknanya orang-orang yang nggak mondok bukan berarti nggak belajar, bukan berarti nggak bisa belajar, masih bisa belajar. Ya. Ada orang yang bilang berdebat ke saya, sedikit melenceng ya, Ustadz, apa hukum dakwah nih? Apa hukum dakwah nih? Keluar jalan Allah nih. Atau saya bilang, saya balik tanya sama dia. Sebelum saya jawab, coba kamu jawab soal saya nih. Apa hukum belajar di pondok? Apa Pak? Apa hukum belajar agama di pondok? Dia bilang wajib. Dia bilang wajib apa? Wajib ain. Itu ilmu. Kenapa? Ada hadis enggak? Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Untuk ilmu agama itu wajib bagi semua orang Islam. Itu saya bilang, itu yang wajib ain itu untuk ilmunya. Di pondoknya. Berarti kalau untuk ilmu di pondok fardhu ain berarti semua yang enggak mondok dosa semua nih. Apa dosa? Dosa semua nih yang enggak mondok nih. Yang wajib itu apa? Belajar ilmunya. Adapun di pondoknya enggak wajib bilang. Di pondoknya enggak wajib. Cuman di antara semua sarana untuk ilmu yang terbaik di zaman sekarang pondok. Di antara semua carilah ya. Apapun sarana belajar ilmu agama tidak ada yang melebihi pondok. Bagusnya, kualitasnya, hebatnya ya. Itu sarana yang terbaik di antara yang ada. Kita bisa belajar, ustaz kita undang ke kampung, ke rumah kita, datangkan ustaz privat, atau kita datang ke rumah ustaz kita privat, ya, atau kita buka internet, ya, belajar YouTube, kita belajar dari live streaming, misalkan. Banyak sekarang jalan-jalan belajar, tapi yang terbaik di pondok. Terus bilang, maka sama saja. Dakwah ini hukumnya perintah Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang, dakwah orang kepada jalan Allah dengan hikmah. Mengajak orang kepada Allah ini adalah wajib. Semua orang ingat disuruh Allah untuk mengajak orang kepada Allah. Cuman caranya keluar jalan Allah itu cara yang terbaik. Kamu carilah cara dakwah yang ada di dunia ini bagus semua. Kita nggak nyalahkan, cuman cara yang terbaik
ikut fisabilillah, ikut keluar jalan Allah. Sebagaimana cara belajar ilmu banyak, enggak, kita enggak nyalahkan, tapi cara yang terbaik mondok. Nah, ini ya, anak-anak yang mondok syukur kepada Allah SWT dan betah-betah di pondok karena kalian fisabilillah, dianggap fisabilillah di jalan Allah. Yang kedua, amalan yang kita dihitung fisabilillah adalah menunggu sholat. Nah, ini dapat ini dua nih. Ya, belajar ilmu fisabilillah dan menunggu sholat pun juga dihitung fisabilillah. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalur ribati as-salatu wal luzumu majalis dzikr wa ma min 'abdin yusalli thumma yaqudu fi musalla illa lam tazalil malaikatu tusalli alaihi hatta yuhditha aw yaquma. Rawahu Abu Daud wa Tayalisi. Seafdal-afdalnya ribat adalah menjaga perbatasan. Ribat ini adalah amalan menjaga perbatasan. Jadi orang yang paling berat itu tuh menjaga perbatasan dari diserang musuh. Dia selalu siap siaga. Kalau dia diserang, dia dulu mati. Dia dulu yang mati itu. Nah, itu ribat. Kata Nabi, seafdalnya ribat adalah sholat dan menjaga majelis, hadir di majelis zikir, dan tidaklah seorang hamba dia sholat kemudian dia duduk di tempat sholatnya menunggu sholat berikutnya kecuali malaikat akan berselawat ke atasnya sampai dia berhadas atau dia berdiri. Ini bapak nih masih dihitung sholat dan malaikat akan sholat, terus mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah sayangi si fulan, sampai kentut sampai dia berhadas, sampai dia batal wudunya atau dia berdiri meninggalkan duduknya. Jadi selalu dihitung riba, dihitung menjaga perbatasan pahalanya selama dia menunggu sholatnya. Kalau dia meninggal ketika itu, meninggal fisabilillah juga, meninggal dalam amalan fisabilillah. Jadi betah-betah di masjid ya, betah-betah di masjid, duduk habis sholat duduk. Jadi kalau ini sekarang fitnah zaman sekarang ini, habis salam langsung berdiri, langsung tinggal di masjid. Ya, kalau seandainya memang ada keperluan nggak masalah, enggak. Tapi apa alasan kamu cepat meninggalkan masjid? Bid'ah semua itu. Dia beralasan saya meninggalkan masjid ini pahala, saya berpahala, saya beragama. Astagfirullahaladzim. Kalau orang meninggalkan masjid karena keperluan dunia wajar ya. Saya ada keperluan, tak membenci amalan sholat, tak membenci amalan orang menunggu sholat lagi. Ini enggak, ninggalkan masjid dan menganggap itu amalan baik-baik. Amalan baik. Berdiri dia ketika orang lagi zikir, berdiri dia ketika orang lagi doa, bagus amalan tadi. Kenapa amalan bagus? Meninggalkan bid'ah katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, padahal beramal yang duduk di masjid menunggu salat berikutnya dihitung ribat, afdhalur ribat, ya, sebaik-baiknya penjagaan di jalan Allah. Al-mu'minu fil masjidi kasamaki fil ma'. Orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air. Wal munafiqu fil masjidi qat-tayri fil qafas. Orang munafik di masjid seperti burung di sangkar. Ingin terbang terus, tak betah dia di sangkar tuh enggak. Iya. Kalau orang beriman seperti ikan dalam air. Maka kalau keluar dia gelisah. Kalau keluar dia gelisah. Kalau di dalam betah. Orang munafik dalam masjid dia gelisah. Ya. Satu orang berdua berjalan dengar suara azan. Maka kawannya ngomong sama satunya lagi, ya kita ke masjid sholat. Kata kawannya ini, kau ya ke masjid, kau lah ya. Aku tunggu di luar. Aku nunggu di luar. Maka satu masuk masjid sholat. Habis sholat berjamaah, orang bubar, kawannya nunggu di luar. Mana tak keluar orang nih? Ya, tak keluar kawan saya nih. Tunggu lama. Akhirnya dia teriak, "Oi, ngapa dalam? Ngapa masih di dalam?" Ya, dia teriak.
Maka dia mengatakan dari dalam, dia mengatakan innalladzi mana'aka an tadkhul huwallazi mana'ani an akhruj. Zat yang menghalangi engkau untuk masuk, dialah zat yang menghalangi aku untuk keluar. Zat yang menghalangi kamu untuk masuk itu Allah. Allah halangi kamu untuk masuk. Allah juga yang menghalangi saya untuk keluar. Jadi taufik semua adalah taufik ya. Orang dapat ke masjid taufik Allah. Dapat lamu di masjid taufik daripada Allah. Duduk di masjid taufik daripada Allah. Ya, kalau dia enggak ke masjid berarti belum dapat taufik. Tak dapat, tapi Allah halangi dari taufik itu. Enggak betah di masjid, Allah halangi daripada taufik itu. Ya, namanya khadlan. Allah diharamkan daripada taufik. Nah. Jadi betah-betah di masjid. Karena dihitung riba. Masya Allah, enggak ada rugi Pak ya, enggak rugi kita menumpu di masjid. Walaupun ngantuk-ngantuk. Walaupun ngantuk-ngantuk. Itu riba. Tempat yang terbaik ya. Afdhalul biqa fil ardi masajiduha. Khairul biqa fil ardi masajiduha. Sebaik-baiknya tanah, tempat di bumi ini adalah masjid. Sebaik-baik kata Nabi ini, sebaik-baiknya tempat di bumi adalah masjid. Wa syarrul biqa fil ardi aswaquha. Dan seburuk-buruknya tempat di bumi adalah pasar. Ya, yang terbaik masjid, yang terburuk pasar. Segala puji bagi Allah yang mengeluarkan kita dari seburuk-buruknya tempat dan dimasukkan ke dalam sebaik-baiknya tempat. Maka para sahabat kalau ke masjid tidak tahu kapan pulang. Kalau ke pasar cepat pulangnya. Ya. Kamu datang ke rumahnya kan, bapak di mana Bu? Bapak ke pasar. Kapan pulang? Tunggu sebentar, tadi pulang tuh. Sebentar lagi pulang. Biasanya bapak kalau ke pasar nggak lama kan. Itu zaman dulu. Mana bapak Bu? Ke masjid. Kapan pulang Bu? Oh nggak tahu. Ya. Kalau bapak ke masjid nggak tahu kapan pulang. Kadang-kadang tinggal 3 hari. Kalau sudah ke masjid kami nggak tahu pulang kapan. Karena langsung pulang ya. Itu zaman sahabat. Zaman kita kebalik ya. Bapak kemana Bu? Ke pasar. Kapan pulang Bu? Nggak tahu. Kalau pasar tuh Bapak nggak tahu. Ada jadwal. Ya. Jangan tunggu. Tadi Ibu jangan tunggulah. Ya. Bapak kemana Bu? Ke masjid. Kapan pulang Bu? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Sebentar lagi balik itu. Karena kalau kita mengetahui hadis ini kan, sebaik-baiknya riba, sebaik-baiknya penjagaan di jalan Allah adalah menunggu sholat atau berdiam diri di tempat sholat kita, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada Nabi SAW juga mengatakan kan, mau nggak aku kasih tahu kamu suatu amalan? Kalau kamu amalkan itu 3 amalan. Kalau kamu amalkan itu, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Allah akan menaikkan derajat kamu. Jadi dengan amal itu kamu akan dihapuskan dosa-dosa, dimaafkan, dan derajat dinaikkan. Apa ya Rasulullah? Nabi kasih tahu 3 amalan. Pertama, isbaghul wudu al makarih. Isbaghul wudu alal makarih. Ya, menyempurnakan wudu dalam saat-saat yang enggak disukai. Musim dingin, kalau di Indonesia enggak ada beda ya. Kalau kita berada di negeri yang ada musim dingin, baru terasa wudu ya. Kita paling enggak suka nyentuh air. Kalau musim dingin tuh Pak, paling enggak suka nyentuh air. Ya, kalau bisa jangan nyentuh air. Ya. Karena ini wudhu dia bangun malam untuk tahajud, dia wudhu. Wudhu itu lagi disempurnakan ya, menyempurnakan wudhu ketika saat yang tak disenangi. Allah. Yang pertama, yang kedua, kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Nah, ini kalau jalan ke masjid,
langkahnya jangan diperpanjang, dipendek-pendekin. Ya. Kalau biasanya satu langkah setengah meter, buat 1/4 meter. Kathratul khutah. Nah, perbanyak langkah ke masjid, sehingga para sahabat mengetahui fadilah ini, mereka sengaja memperpendek langkah ke masjid. Ya, sahabat. Kalau naik motor, Nggak tahu lah pendapat apa fadilah itu ya. Kalau naik motor, parkir jauh-jauh parkir. Biar dapat langkah-langkah ke masjid. Yang ketiga adalah intidharus shalah ba'da shalah. Menunggu sholat setelah sholat. Setelah maghrib nunggu sholat isya. Ya, setelah zuhur nunggu sholat asar. Setelah asar nunggu sholat maghrib. Intidharus shalah ba'da shalah. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu adalah amalan ribat. Itu adalah amalan ribat. Fi sabilillah, penjagaan fi sabilillah. Nah, 3 amalan itu kata Nabi, dosa dihapuskan dan pahala dan derajat dinaikkan. Jihadun nafsi wal hawa. Yang ketiga adalah melawan hawa nafsu. Amalan melawan hawa nafsu. Nah, tinggi. Juga dihitung fisabilillah nih. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul jihadi an yujahidar rajulu nafsahu wa hawa. Seafdal-afdalnya jihad adalah seseorang melawan hawa nafsunya. Melawan hawa nafsunya. Ini seafdal-afdalnya jihad. Afdalul jihad an tujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillah. Seafdal-afdalnya jihad adalah engkau melawan nafsu kamu karena Allah. Melawan hawa nafsu kamu karena Allah. Dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul mu'minina islama man salim muslimuna min lisani wa yadi. Seafdalnya orang Islam adalah yang orang Islam lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Orang Islam yang paling bagus adalah yang paling afdal, orang Islam lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Artinya orang Islam yang terganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Wa afdal mu'minina imana, dan orang beriman yang paling afdal imannya adalah ahsanum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Mukmin yang terbaik adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa afdalul muhajirin man hajara ma nahallahu ta'ala anhu, dan seafdal-afdalnya orang yang hijrah adalah yang meninggalkan larangan Allah. Orang yang berhijrah, muhajir yang paling afdal, yang meninggalkan larangan Allah. Wa afdalul jihadi man jahada nafsa fi dzatillah ta'ala, dan seafdal-afdalnya orang yang berjihad adalah yang melawan hawa nafsunya karena Allah. Jadi melawan hawa nafsu ini termasuk jihad fisabilillah, Pak. Berat nih kan? Ada riwayat yang sampai ke kita, walaupun riwayat ini riwayat yang dhaif ya. Ketika Nabi SAW pulang dari perang Badar, maka apa kata Nabi? Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Apa jihad yang kecil? Angkat pedang lawan musuh. Itu jihad kecil kata Nabi. Itu jihad kecil lawan musuh tuh. Apa jihad besar? Kita pulang ke kampung kita, bercampur anak istri kita, pekerjaan kita, lawan hawa nafsu kita. Ini jihad yang besar. Jihad yang besar melawan hawa nafsu. Itu bulan puasa itu, ketika bulan puasa itu, ketika itu bulan Ramadan. Jadi kata jihad angkat pedang ini jihad kecil. Jihad lawan hawa nafsu ini jihad yang besar. Kadang-kadang kita menang dengan jihad ya lawan orang, tapi kalah dengan nafsu kita. Berapa banyak orang yang sekarang dikalahkan dengan hawa nafsunya. A'da'ika kata Nabi, musuhmu yang paling besar adalah alladzi baina jambaik, yang berada di antara dua lambung kamu nih. Itu hati kamu, hawa nafsu kamu. Nafsu kamu lah musuh kamu yang terbesar. Bukan syaitan. Ya, bukan orang kafir. Musuhmu yang terbesar adalah nafsu kamu. Siapa yang mampu menaklukkan nafsunya, maka mampu menaklukkan yang lainnya. Ya, ini jihad ya, melawan hawa nafsu. Amalan ini Pak berat. Ya, tadi kan saya baca di sholat, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa.
Siapa yang takut kepada Allah, maqama rabbi, kedudukan Tuhannya, dan nahan nafsa anil hawa, dia menahan nafsunya daripada ngikut hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga tempat dia. Jadi masuk surga itu dua langkah. Satu langkah nekan nafsu, langkah kedua masuk surga. Jadi untuk masuk surga itu enggak panjang, enggak kata ulama. Cukup dua langkah. Langkah pertama injak nafsu, langkah kedua masuk surga. Nah, langkah pertama ini berat ya. Ya, langkah pertama ini berat, ya, injak nafsu nih. Ya, intinya. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa amma man ta'a wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa yang tagha, melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan dia melebihkan dunia dari akhirat, melebihkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Dunia pikiran dia, dunia tujuan dia, ya, dunia tolak ukur dia tuh. Maka fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim tempat dia. Neraka jahim tempat dia. Ya Allah, karena ikut nafsu, ikut dunia, ya. Jadi melawan hawa nafsu, mujahadah. Ya. Kalau dalam bahasa Urdu Pakistan, dosman. Musuh itu apa? Dosman. Dal, shin, mim, nun. Dosman. Ini dosman he. Ini musuh saya. Ini musuh saya. Ini mirip dosman he. Dosman. Nah, apa itu dosman? Dal, shin, mim, nun. Dal itu dunia. Musuh kamu itu dunia. Shin, syaitan. Musuh kamu syaitan. Mim, mal, harta kamu itu musuh kamu, ya. Ada dalam Quran kan, hartamu, anak-anakmu adalah musuh, aduwwal lakum, musuh bagi kamu. Yang ketiga, nun, nafsu kamu. Yang empat, dosma itu empat musuh kita, ya, dunia, syaitan, harta kita, dan nafsu kita, atau musuh kita. Fattakhidhu aduwa, jadikanlah dia musuh. Nafsu ini tak mungkin dihilangkan atau dimatikan, karena Allah telah ciptakan kita dengan nafsu. Cuman bisa ditaklukkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Para yang bermujahadah di jalan kami, ya. Di antara ulama menafsirkan mujahadah melawan nafsu. Mujahadah melawan nafsu. Susah payah lawan nafsu. Mujahadah. Apa tuh hurufnya? Mim, jim, alif. Alif. Lagi ha besar, dal, ha lagi. Tiga, mujahadah. Ada berapa huruf? 6 huruf. Mim, jim, alif, ha, dal, alif. Dal, ha, dal, ha lagi, gitu. Nah, kalau diterangkan, korbankan 3 perkara. Mim, mal, korbankan harta kamu. Jim, jasad, korbankan diri kamu. Alif, auqat, korbankan waktu kamu. Harta, diri, waktu kamu korbankan. Dal, apa lagi? Ha, hijrah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan 3 nih. Bawa harta kamu, diri kamu, waktu kamu untuk hijrah. Dal, apa kamu buat ketika hijrah? Untuk buat dakwah. Untuk buat dakwah. Berdapat ha. Apa ha? Hidayah. Berdapat hidayah. Jadi kunci dapat hidayah harus korban. Harus korban. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan kekuatan melawan hawa nafsu kami, ya Allah. Ya. Karena nafsu ini berat. Innan nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak, memerintahkan kepada keburukan. Nah, ini laula ar-ra'a burhan rabbih. Nabi Yusuf itu ketika digoda oleh perempuan cantik, ya enggak? Perempuan bangsawan, ya, berharta, kaya, punya pangkat, cantik lagi. Wih,
sempurna enggak? Apalagi kekurangan Siti Zulaikha. Ya. Ma'adallah. Qala ma'adallah. Dia berkata, "Nauzubillah." Kata Nabi Yusuf, "Nauzubillah." Aku berdoa kepada Allah. Innahu rabbi asna mathwai. Dia adalah Tuhan aku yang telah berbuat baik pada saya. Maka kata Allah, ya, Yusuf itu selamat dari godaan fitnah perempuan itu kalau bukan daripada bantuan kami, petunjuk kami, kamu tak bisa selamat. Seorang nabi pun ya, kalau bukan karena bantuan Allah, tidak bisa selamat. Maka ada 70 pintu tuh Pak. Dikunci. Dia di dalam bilik yang ke-70, berdua dengan perempuan cantik bangsawan. Dan yang mau tuh perempuan tuh lagi yang menggodanya. Tapi Allah SWT bukakan 70 pintu. Wastabaqal bab. Maka Yusuf lari menuju pintu. Terbuka. Selamat dia. Jadi kita tidak bisa selamat dengan nafsu kita ini kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan dia mengendarai nafsu kita. Kata ulama, syaitan ini lemah, Pak. Syaitan ini lemah, tapi cerdik. Syaitan ini lemah tapi pintar. Nafsu kita ini kuat, tapi bodoh. Bengak, ya, tapi kuat. Maka mereka berkolaborasi. Mereka bekerja sama sehingga menjadi yang kuat dan cerdik. Ya, yang bodoh tapi kuat. Kerjasama dengan yang pintar tapi lemah. Maka setan menunggangi nafsu kita. Setan yang menunggangi nafsu. Jadi kendaraannya nafsu kita karena kuat. Siapa yang menungganginya? Setan yang cerdik. Kita lawan dua nih. Melawan dua nih. Setan yang menunggangi nafsu kita. Yang penunggangi pintar, yang ditunggangi kuat. Kalau tak ada bantuan Allah, tak mungkin kita selamat. Minta sama Allah, semoga Allah bantu kita dalam melawan hawa nafsu kita. Ada pertanyaan, Pak? Ya. Jadi kalau Ustaz kan masih sahih ada tiga, dunia dan akhirat. Sahih. Bagaimana dengan orang tua yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, atau dia meninggal kan, dalam melakukan pekerjaannya, itu termasuk sahih apa? Misalnya ya polisi yang diceritakan ada operasi di sana terbunuh, atau sopir yang tertabrak langsung mati. Mana lagi Pak Kubir jembur batu bata mati. Nah, mana sahih mana tuh Pak? Kita kan tidak tahu. Nih ya, ini ada hadisnya nih. Kalau mau dimasuknya, berikutnya adalah yang dianggap bisa bidilah adalah bicara yang benar di depan pemimpin yang zalim. Kemudian perempuan yang meninggal ketika hamil atau melahirkan. Kemudian cemburunya seorang perempuan terhadap suaminya. Itu pun bisa bidilah juga itu. Kemudian pahala puasa dan sholat. Jihad bisa bidilah, mencari nafkah dan rezeki yang halal juga dianggap bisa bidilah. Nanti kita masuk nanti Pak ya, insyaallah. Banyak nih Pak, ini sekitar berapa nih? Ada 24 ya, ada 24 masalah. Cukup insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.